memang apa yang dikerjakan risetnya sangat sangat implementatif ya gitu ya. Kemudian dukungannya terhadap SDG juga jelas. Mungkin tadi saya sedikit ingin bertanya terkait yang kegiatan yang kaitannya dengan biomedis ya Bu Indra Rini. Nah, Ya. di green technology itu apanya yang apa kaitannya dengan biomedis itu? Mungkin boleh dijelaskan sekalian. Oke, boleh. Baik, Bu Levi. Jadi di Green Tech, singkatannya Green Tech ya, Green Technology, Green Tech, COE Green Tech itu memang fokusnya itu ada 3, Bu. Yang pertama itu memang terkait dengan agriculture, pertanian berkelanjutan, kemudian juga terkait dengan biomedis dan pengolahan sampah, karena memang anggota atau perisetnya itu banyak berangkat atau memiliki ini ya, interest atau studi doktoralnya kemarin, PhD-nya kemarin itu kaitannya dengan hal-hal itu, dan itu masuknya ke dalam ini tadi ya, green technology juga gitu. Nah, untuk yang biomedis sendiri itu teman-teman itu banyak sekali terkait dengan prediksi penyakit, kemudian apa namanya, memberikan bahkan sampai dengan pembuatan apa ya, seperti smart watch seperti itu sudah dilakukan oleh teman-teman di Green Technology. Hanya memang bukan bagian saya. Nah, jadi teman-teman kalau memang tertarik bisa main-main ya, main-main. Ada pakar-pakarnya di sana, ada Pak Unang, kemudian Pak Gondo, Bu Yulisun. Itu memang mainannya itu adalah hal-hal terkait dengan EKG, ECG, kemudian TBC, nah seperti itu. Sepertinya kemarin teman-teman yang S3 ada ya Bu ya, ada yang arahnya ke sana. Jadi bisa kalau memang memerlukan support dari teman-teman di Green Tech. Oke, baik. Terima kasih Prof. Indra. Baik, mungkin dari teman-teman peserta kuliah, silakan mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin juga kaitannya dengan penelitian yang sekarang sedang diuji cobakan gitu ya, silakan mungkin boleh raise hand dulu mungkin ya supaya jelas. Sudah ada? Oh ya ada. Silahkan, Mas Ali Zainal Abidin ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Mungkin saya pengen nanya terkait ini sih, yang harus di-align-kan dengan penelitian itu berarti nantinya itu adalah bukan hanya SDG tapi roadmap penelitian tadi ya Bu ya? Bu Prof. Indra ini. Iya, Ah, masuk nggak suara saya? masuk. Masuk. Iya, Ya. benar. Jadi Ah, teman-teman kalau mestinya kan ya teman-teman punya roadmap penelitian yang memang ketika teman-teman itu mau em, melakukan riset itu kan sebenarnya atau sebaiknya sudah punya latar belakang ya, atau riset-riset pendahulu. Nah, riset-riset pendahulunya itu apa? Kemudian sekarang itu mau ngapain, ya kan? Terus next ke depannya bisa dikembangkan advance-nya dari apa yang akan dilakukan itu seperti apa. Itu bisa teman-teman tuangkan dalam bentuk roadmap. Dan itu akan lebih enak ya kalau kita itu sudah punya dasar sebelumnya. Misalkan tadi contohnya di awal saya
punya riset S3 saya itu tentang compressive sensing. Compressive sensing ini untuk efisiensi gitu. Efisiensi penggunaan data. Nah, itu menjadi dasar saya untuk melakukan advance lagi. Dari compressive sensing ini saya kaitkan dengan apa begitu. Kemudian kami masuk ke compressive learning. Compressive learning itu adalah penggabungan antara compressive sensing atau penginderaan kompresif dengan deep learning. Masuknya ke compressive learning. Kita aplikasikan untuk apa? Nah, gitu kan ya. Kalau dulu kami main-main di network, di jaringan, saya menggunakan data metrik yang saya dapatkan di sebuah jaringan gitu ya, jaringan yang besar begitu. Data traffic internet itu ternyata bisa direpresentasikan dalam bentuk metrik. Jadi dari situ kita bisa mappingkan bahwa teknik atau metode yang sudah saya buat dulu itu bisa kita terapkan dalam bentuk matrik yang lain. Metrik lain itu apa? Kita bisa representasi hasil capture gambar-gambar, misalkan dari tanaman, itu menjadi bentuk metrik 2 dimensi, begitu. Ya, artinya apa? Saya bisa gunakan metode yang dulu saya kerjakan sebagai previous research saya, itu saya pakai pada atau diaplikasikan pada yang lainnya, data yang lainnya. Nah, itu sudah jadi teman-teman, kita punya sesuatu yang baru, kebaruannya ada di situ. Nanti tinggal kita komparasi dengan riset-riset yang sudah ada untuk dapatkan gap-nya. Gitu. Itu Mas Zainal. Terima kasih, Bu. Baik, ada lagi mungkin yang lain? Ya, silakan Mbak Aziza. Baik, terima kasih Bu Levi dan Bu Indrarini. Izin mau bertanya terkait tadi kan memang salah satunya penerapan biomedik untuk tujuannya green tech ya Bu ya. Nah, green tech-nya ini apakah nanti semacam ada hasil evaluasi juga terhadap berapa banyak saving energi yang didapatkan dari inovasi tersebut, atau memang salah satu inovasi saat ini yang akan bisa kita lakukan adalah di tahap eksplorasi gitu ya Bu, dimana kan kalau green tech ini pasti tujuannya salah satunya efisiensi atau misalnya memanfaatkan resource yang terbarukan seperti itu, atau apakah memang sudah punya standar tertentu misalnya apakah bisa dibilang TKDN atau misalnya standar tertentu yang harus diaplikasikan gitu ya Bu dalam risetnya. Iya. Oke, Mbak Aziza. Ya, bagus pertanyaannya ya. Jadi memang teman-teman ya kalau terkait dengan efisiensi tadi ya, kita sampaikan efisiensi itu kan bisa banyak hal ya. Efisiensi penggunaan energi, kemudian efisiensi pengolahan data, yang tadinya datanya seabrek-abrek banyak, ternyata kita bisa melakukan hanya dengan sampel yang sedikit. Nah, terus yang efeknya pada penghematan storage, ruang penyimpanan, kemudian juga penghematan terhadap bandwidth, dan itu karena kita bicaranya tentang saving resource ya harus kita ukur Mbak, harus kita hitung ya seberapa besar delta yang dihasilkan akibat teknologi yang kita create. Termasuk juga seberapa banyak komputasi ya. Kalau semakin gede atau kita melakukan programnya itu semakin banyak komputasinya, otomatis akan semakin besar. Jadi kita harus mencari trade-off ya. Trade-off di mana
pada saat kita mendapatkan, misalkan kita bicara tentang akurasi yang bagus, kita punya standarnya, tetapi juga hal-hal yang lain, misalkan rasio kompresi yang seperti apa, waktu konsumsi waktu seberapa banyak. Nah, seperti itu. Kapasitas yang kita pakai seberapa besar. Jadi kita harus menemukan threshold-nya. Misalkan kita bicara tentang PSNR-nya harus di atas 30 gitu. Nah, gitu. Pasti kan ada standarnya ya. Kemudian kalau kita bicara tentang rasio kompresi misalkan. Rasio kompresi berapa gitu. Misalkan 1, 2. Pasti kan ada gini ya. Kalau kita ngomong pengen akurasi yang tinggi, ternyata dampaknya apa kan gitu ya. Jadi kita harus mencari pada titik mana. Nah, itulah riset teman-teman nanti ya kan. Harus cari di mana, pada kondisi seperti apa, dan apakah setelah teman-teman itu dapat metode barunya nanti bisa digeneralisasi. Dipakai di mana-mana itu nggak masalah gitu. Apakah bisa seperti itu? Nah, kalau nggak bisa ya kita akan bunyikan di dalam riset kita. Metode ini berlaku jika dan hanya jika, kan begitu jadinya. Ya. Itu. Apalagi ya tadi pertanyaannya? So far sudah menjelaskan sih Bu. Jadi Ya, tetap ada nilai ukur gitu ya Bu ya. betul, Untuk ada parameternya. ya, Iya. baik Bu. Baik, mungkin ada lagi? Bu Indra ini, kalau dari pengalaman Bu Indra ini ya, kan tadi ya memang sudah disebutkan penelitiannya kan sebetulnya ke comprehensive sensing ya. Terus kemudian sekarang Betul. sudah aplikatifnya ke SDG. Nah, untuk tips nih untuk yang baru memulai meneliti, gimana nih caranya mengkolaborasikan penelitian kita tuh jelas kontribusi SDGs-nya gitu. Itu gimana, Prof. Indra ini? Ya, baik Bu Levi. Jadi memang Bu, karena kita sudah punya fokus tertentu ya, fokus kita kan di ketahanan pangan begitu. Nah, memang tadi saya sampaikan bahwa SDGs ini tidak sendiri gitu. Kalau sendiri takut gitu ya, jadi butuh teman gitu kan. Nah, dan yang kita bangun itu kan sebenarnya sistem, karena tadi ya implementatif, dan arahnya itu kan teman-teman ya, kalau kita hanya di level TRL 1 dan 2, ya akan ada di situ lagi, di situ terus gitu. Itu nggak akan naik ke atas. Padahal kalau di situ nanti jadinya akan numpuk sebagai riset-riset yang akan digunakan. Memang betul kalau di dasar itu sebagai acuan untuk riset-riset yang lain. Citasinya otomatis nanti banyak biasanya gitu. Tetapi kan sekarang itu arahnya itu nggak hanya sampai di sana, tetapi sampai dengan komersialisasi. Makanya harus yang implementatif supaya itu bisa bermanfaat, digunakan oleh banyak orang. Dan ketika sistem ini memberikan manfaat, otomatis akan menggait banyak banyak resource yang lain gitu. Dan kita perlu kolaborasi, nggak bisa sendirian. Bidang saya, misalkan jaringan dan multimedia. Kemudian fokus risetnya tadi di comprehensive learning. Ternyata kami butuh orang-orang elektronika misalkan, yang memang fokusnya itu untuk nanganin elektronika yang atau sistem yang akan kita buat nanti. Kemudian tidak hanya itu, dari elektronika kita juga butuh teman-teman yang lain. Misalkan kita ngobrolin solar panel, nah kita butuh pakar-pakar yang memang paham terkait tentang energi kelistrikan gitu. Kami mengajak BRIN misalkan. Dari BRIN itu memang orang-orang yang memang pakar di bidang
kelistrikan. Kemudian kami juga berkolaborasi dengan PT Tumbuh di Mana Saja, PT Akar, kemudian juga balai atau perkebunan teh. Ya karena mereka memang orang-orang yang pakar atau mengetahui di sisi atau bidang agriculture-nya gitu. Bidang pertanian juga, peternakan juga sama. Kami tidak sendiri karena tidak bisa gitu. Kami harus bersama-sama dan memang itu PR-nya teman-teman ya untuk punya link yang banyak dan kita tidak perlu malu untuk bertanya atau mencari gitu. Dan itu tadi ya, jangan segala sesuatu itu dikerjakan sendiri. Orang kita itu memiliki kemampuan yang terbatas ya. Jadi perlu dukungan-dukungan yang lain, kita perlu berkolaborasi. Nah, saya jadi ingat tadi, banyak tadi kan ya SDGs, sehingga hal itu menjadi, karena sebuah sistem itu tidak bisa berdiri sendiri, pada akhirnya akan mensupport banyak SDGs. Nah, tadi ada pertanyaan Mbak Zizah yang apa TKDN ya. Nah, kalau TKDN itu ada riset kami juga yang memang tujuannya itu untuk memperoleh TKDN yang memenuhi keinginan pemerintah. Kenapa? Karena selama ini banyak sekali produk-produk kita itu yang impor, begitu. Nah, ini mungkin cerita juga buat teman-teman kenapa kita itu perlu ya, perlu membuat sesuatu yang harganya jauh, kalau bisa itu jauh lebih murah. Tetapi sampai saat ini biasanya apa yang kita create itu lebih mahal daripada produk yang ada di Tokopedia begitu. Makanya kita berusaha melakukan reverse engineering. Beli produk, bongkar, kemudian bagaimana caranya kita membuat minimal sama, syukur-syukur lebih bagus. Dengan kalau bisa memenuhi TKDN misal 40% dari pemerintah gitu ya. Supaya apa? Menyediakan produk ini supaya pemerintah itu nggak impor lagi dari luar, tetapi sudah menggunakan brand lokal kita. Salah satu yang kita sedang create sekarang itu adalah bikin PJU, penerangan jalan umum. PJU yang selama ini, PJU berbasis solar panel ya, PJU yang selama ini terpasang di pinggir-pinggir jalan itu, informasi yang kami dapat dari mitra, itu adalah dibeli dari China. Pembelian barang ini kemudian membuat sistem monitoring yang digunakan untuk memantau itu sangat bergantung dari software atau aplikasi punyanya penyedia, jadi dari Cina gitu, yang otomatis itu nggak aman buat kita, karena database-nya kan disimpannya di server luar negeri. Kemudian aplikasinya juga tertutup gitu, kita nggak bisa modifikasi. Nah, ketergantungan kita terhadap produk luar itu sangat besar. Makanya juga perlu ya teman-teman nanti kalau membuat sesuatu ya memang hasilnya itu dikondisikan untuk lingkungan kita, bisa dipakai oleh kita, syukur-syukur bisa diproduksi massal dan hasil kreasi anak bangsa. Gitu sih. Saya jadi ingat soalnya tadi ada bahasan TKDN. Oke. Baik, ada lagi mungkin? Kalau Prof. Indar ini kalau misalnya dari kegiatan penelitian yang sekarang Prof. Indar ini lakukan ya, yang
banyak implementasinya itu, apakah nilai-nilai kebaruannya itu masih banyak yang bisa diangkat? Kan rata-rata ini buat mahasiswa S3 tuh kan pasti pikirannya luaran publikasi, kebaruan, novelty dan seperti itu ya yang kebayang. Dan tapi kaitannya juga ada kontribusi tadi dengan SDG. Itu bagaimana pengalamannya Bu Indra ini? Ya, baik Bu. Jadi sebenarnya banyak ya kita itu bisa melihat, karena kalau untuk S3 kemudian kita lihat pasti ada celah gitu ya. Ada celah, tetapi celah itu memang tidak bisa kita dapatkan kalau kita tidak banyak membaca, Bu. Jadi memang teman-teman PR-nya untuk teman-teman S3 itu adalah selalu banyak membaca referensi ya, dan referensi yang terbaru begitu. Nah, kami pun juga ketika membuat riset itu pasti diawali dengan kita melakukan studi literatur. Jadi kita mencoba melihat dengan SLR ya, atau SLR. Itu kita lakukan Bu Levi ya. Jadi misalkan kita mau melakukan riset terkait sama dataset yang kita pakai sekarang, misalkan di dataset untuk teh gitu ya. Ya kita riset dulu, masih ini nggak sih gitu, peluangnya seberapa banyak gitu, apakah masih ada celah gitu. Kita lakukan analisis dulu. Nah, kalau memang masih ada ya ayo jalan gitu. Artinya masih banyak peluang karena banyak sekali metode, dan itu tadi Bu, kita kalau memang S3 itu fokus ya. Kalau tadi kan kelihatannya banyak banget yang dikerjakan. Ya memang fokusnya pasti ada di salah satu. Kalau kita ambil dari sebuah sistem, satu kesatuan sistem yang tadi terdiri dari 5 poin, ya ambil aja salah satunya. Bagian mananya yang mau kita ambil, misalkan di jaringannya gitu. Ini ada teman yang memang fokus di networknya, ya mereka teman-teman ini mencari misalkan celah ya, bagaimana kita reposisi atau penempatan di dalam ruangan indoor untuk mencari posisi penempatan sensor. Nah, seperti itu. Itu nanti dapat peluang juga gitu. Itu dari sisi networknya. Kemudian misalkan dari sisi AI. Nah, sekarang kan banyak IoT ya. Nah, AI tapi untuk IoT gitu. Dan ada IoT-nya. Pasti ada peluangnya, Bu. Pasti kita ada, dan itu kita dapatkan dari mana kalau kita memang banyak membaca. Dan teman-teman silahkan bikin SLR-nya dulu gitu. Studi literaturnya. Oke, terima kasih benar ini. Ya, jadi tetap saja ya kita tetap harus fokus ya, bisa menemukan di di celah mana, selain tentu saja kita harus banyak membaca ya untuk di awal-awal ini. Gitu ya Bu Indra ini ya. Betul. Dan kalau misalnya kita udah dapat, biasanya mudah kan untuk dikaitkan dengan SDG, itu pasti tinggal cari kebermanfaatannya apa gitu mungkin ya. Iya, betul. Benar. Baik, mungkin teman-teman ada lagi yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi, silakan. Aku izin mau tanya, Mbak. Ya, Mas. Kawan. Izin Prof, ini mau nanya. Jadi kan SDG ini ada 17 ya, Prof ya. Nah, misalkan kita bikin jurnal atau disertasi, nanti kita poin apa sih dari 17 ini? Apakah sebenarnya
ada poin-poin krusial nggak, misalnya yang harus bisa ngena gitu di jurnal atau di disertasi kita, atau sebenarnya nggak perlu mencakup semua, hanya beberapa poin yang penting, nah poin yang krusial yang penting yang biasanya gitu, yang biasanya kena tuh apa sih poin SDG-nya? Oh iya, nggak harus semua Mas. Iya, tergantung dari riset kita itu arahnya lebih ke yang mana gitu ya. Tidak kebetulan kalau tadi yang saya contohkan kan kayaknya banyak banget gitu ya, karena memang terkait semuanya gitu. Dari 17 ini ada beberapa yang memang terwakilkan dengan apa yang kita lakukan gitu. Kalau nanti yang Mas kerjakan ya, kira-kira di mana yo? Sudah ada bayangan nggak dari 17 tadi? Dari 17 tadi ya, ada sih Prof yang beberapa ya, Apa? terkait apa ya, pendidikan gitu. Oke. Tadi Pendidikan, terus apa lagi? Infrastruktur ya kayaknya ya. Infrastruktur, iya benar. Pendidikan, infrastruktur. Gitu. Mungkin itu sih Prof. Ada beberapa lagi, mungkin nanti coba saya cari-cari lagi Prof. Iya, itu kan kolaborasi kan juga masuk kan. Nanti misalkan Mas Himawan pakai data dari Telkom. Nah, itu kan artinya kan harus ada apa namanya? Kolaborasi juga. Nah, gitu. Jadi memang ini ya, tinggal fokusnya itu ada di mana gitu. Baik Prof. Bayang ya. Ya. Baik, terima kasih Prof. Ya, sami-sami. Ya, ada lagi mungkin teman-teman, silakan. Memang mengkaitkan SDG dengan infrastruktur tuh paling akhir ya. Apalagi di bagian engineering kalau tidak yang lain-lainnya, paling tidak yang itu gitu, membuat infrastruktur yang mendukung mendukung kehidupan gitu ya. Betul. Silakan, mungkin ada lagi teman-teman. Oke. Baik, mungkin kalau tidak ada lagi, mungkin ada tips lain lagi nggak Bu Indra yang bisa disampaikan kepada teman-teman supaya sukses nih? Kita tuh nanti luaran dari kuliah ini tuh bisa membuat artikel ya terkait dengan topik penelitian kita, tapi dikaitkan dengan SDGs, dan itu diminta untuk publish ya di media lah ya, misalnya baik itu bisa media online maupun media cetak gitu. Jadi nanti mohon catatan-catatannya dielaborasi ya dari penelitian-penelitian kita gitu, dan itu nanti bisa tegaskan kontribusinya kemana gitu. Baik, Bu Indra, ini ada lagi tips yang bisa dibagikan ke teman-teman ini? Silahkan. Iya, Bu Levi. Mungkin tambahan saja ya. Jadi sekarang ini ketika kita menulis jurnal, kebanyakan jurnal itu sudah minta, Bu, dengan kaitan antara riset yang kita buat itu dengan SDGs. Jadi pasti ya, itu sudah ditanyakan itu. Hampir semua ketika kita publikasi itu harus ada keterkaitan SDGs, itu bahkan di introduction. Itu jadi teman-teman ya, pasti teman-teman akan mengkaitkan. Jadi memang relate sekali dan bisa lah, saya yakin teman-teman bisa. Ternyata targetnya itu ya Bu ya, berarti harus ada 1 paper ini. Iya, papernya masih paper populer sih Bu Indra ini. Jadi
bukan Iya. jurnal ilmiah lah, tapi populer lah yang bisa ya informasi misalnya atau meningkatkan wawasan ya di sekitar kita gitu terkait apa yang akan kita teliti gitu. Iya. Publikasinya berarti bisa di media cetak aja ya? Iya, Bu? media Atau cetak, media online, media populer gitu loh misalnya. Iya. Lebih mudah berarti ya. Betul. Iya, mungkin baik. Kalau tidak ada mungkin bisa diendapkan dulu mungkin ya, masih di bayang-bayang penelitiannya dikaitkan dengan tugasnya. Baik, mungkin kita cukupkan, ditambah juga Bu Indraliri sedang paralel juga dengan kegiatan. Terima kasih banyak ya Prof. Indra ini sharingnya. Mudah-mudahan tadi banyak insight-insight yang bisa diambil oleh teman-teman supaya juga penelitian kita tidak sekedar bagus di sisi publikasinya saja, tapi di kontribusinya juga harus baik ya. Itu masih PR sih buat semuanya, terutama buat saya juga seperti itu. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan. Terima kasih semua. Nanti mungkin selanjutnya nanti mungkin akan terus dipantau oleh Bu Erna ya. Saya cukupkan saja ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Tenun Bu Sukses Indralini selalu. ini. Terima kasih Prof. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.